Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rob, ajarkanlah kepadaku sesuatu untukku, agar aku tetap menyebut dan memanggilmu dengan hal itu." Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Katakanlah la ilaha illallah." Musa berkata, "Ya Rob, semua hambamu mengatakan hal itu." Allah menjawab, "Kul la ilaha illallah." Lalu Musa berkata lagi, "Sesungguhnya aku menghendaki sesuatu yang khusus bagi diriku." Maka Allah menjawab, "Kul, ya Musa, seandainya langit dan bumi yang 7 lapis ini ditaruh di satu sisi, sedang la ilaha illallah ditaruh di sisi yang lain, niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah." Hadis ini sangat masyhur di kalangan para mubalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Hibban di dalam Sahihnya dan Al-Hakim. Maka yang ini disanadkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali karamallahu wajhah. Dan dari Ya'la bin Sidat berkata, ayahku Sidat bin Aus bercerita, sementara Ubadah bin As-Samit hadir dan membenarkan. Dia berkata, kami sedang menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bertanya, adakah di antara kalian orang asing? Maksudnya adalah ahli kitab. Dan dijawab tidak ada ya Rasulullah. Maka beliau menyuruh mengunci pintu dan bersabda, angkatlah tangan kalian dan ucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kami mengangkat tangan sesaat. Lalu beliau berkata, Alhamdulillah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengutusku dengan kalimat ini dan memerintahkanku dengannya. Engkau menjanjikan atas yang membacanya sorga dan engkau tidak mengingkari janji. Selanjutnya beliau berkata, bergembiralah, sesungguhnya Allah telah mengampuni kalian. Bagi dari hal ini, Pangersat Guru Agung menekankan bahwasannya tidak akan terjadi apa-apa baik seorang kiai, seorang asatidz maupun kiai itu mempunyai ribuan santri, gedungnya bertingkat-tingkat dan hafal ribuan kitab, kalau belum mendapatkan talqin zikir, tidak akan mendapatkan apa-apa. Guru kita mengatakan demi Allah sampai seperti itu. Karena apa? Semua para nabi dan rasul diutus ke muka dunia ini untuk membawa kalimat la ilaha illallah. Menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Agar semua yang ada di dalam diri pribadi sanubari hati kita semua, termasuk orang-orang mukmin semua, itu berla ilaha illallah, tidak mensyirikkan apapun yang kita lakukan selama di dunia ini. Maka bersyukur sepenuh langit dan bumi. Maka seseorang yang sudah bertauhid dengan benar tidak akan mendapatkan penyakit-penyakit. Di antara penyakit-penyakit itu apa? Dalam mangkoba sekarang, penyakit lahiriah yang timbul dari luar, obatnya dengan air dan rumput dari Madrasah Syekh Abdul Qadir. Tetapi penyakit yang datangnya dari dalam harus dengan pengobatan yang khusus, dengan nama riado yang khusus, dengan secara apapun, dengan kekhususan. Karena apa? Timbulnya di dalam pribadi kita sendiri. Maka penyakit-penyakit itu datangnya karena dari luar dan dari dalam. Eksternal dan internal yang ada di dalam diri pribadi kita. Maka kita memandang semua itu harus dari dua sudut, dua aspek. Aspek lahiriah maupun aspek batiniah. Dan akan menimbulkan rasa kita. Maka seseorang hamba, seseorang salik, seorang ikhwan, bila melihat sesuatu itu hanya berdasarkan satu faktor saja, satu aspek saja,
akan menimbulkan sesuatu kegelisahan, akan menimbulkan suatu kegalauan, akan menimbulkan suatu kerisauan. Maka semua itu pandanglah secara utuh oleh kita semua. Jangan hanya memandang dari sepicingan mata kita semua. Dalam logika kita berpikir secara akal, kita akan melihat suatu benda dari sudut pandang depannya, belakangnya, kanannya, dan kirinya. Bagaimana seorang kolektor barang-barang antik untuk mengetahui barang antik tersebut, dia harus tahu kapan dibuatnya namanya barang antik tersebut. Siapa yang membuatnya? Itu pun berpengaruh dengan harga, dengan apa yang akan ia beli. Maka dari zaman apa buatannya ini? Ini adalah suatu ilmu yang bisa melihat bagaimana seseorang itu memandang dari sudut sejarahnya, dari sudut namanya bendanya. Apakah kusam atau tidak itu bisa terlihat secara fisikly. Tetapi dari dasar namanya berapa lama, berapa abad, siapa yang membuatnya, itu harus ada literatur-literatur yang lain yang itu bisa membuat mereka itu paham dengan namanya benda tersebut. Begitu pula dengan manusia. Kita akan paham, kita akan mengerti bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah. Allah yang menjadikan dia hitam, Allah yang menjadikan dia putih, Allah yang menjadikan dia kaya, Allah yang menjadikan dia miskin. Itu adalah kehendak Allah. Maka sudut pandang kita bila melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan hati kita, pandanglah semua itu adalah ciptaan Allah. Maka akan timbul kita kepada subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan hambanya, telah menciptakan makhluknya. Maka tidak berseuzon kepada apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, dan apapun yang kita pegang. Maka kita semua kembalikan kepada Allah. Contoh guru kita memandang sesuatu itu dengan kebaikan, memandang sesuatu itu dengan namanya kejernihan hatinya, sofaul qalbi, maka yang dipandangnya itu mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau bercerita bagaimana seorang hamba yang sudah mendapatkan kalimat yang lebih agung, yang paling agung dari Allah Azza wa Jalla melalui mursyidnya. Mereka akan mendapatkan kegembiraan dan ketaatan. Maka Syekh Ibnu Athaillah berwejangan atau menasehati kita. Janganlah ketaatan membuatmu gembira karena ketaatan muncul dari dirimu. Tetapi gembiralah dengan ketaatan karena ketaatan adalah anugerah yang datang dari Allah kepadamu. Ketaatan yang ditimbulkan gembira karena diri kita sendiri akan menjadi sifat sombong yang luar biasa. Bahwa saya mampu untuk melaksanakan ibadah. Saya mampu untuk melaksanakan amaliyah. Tapi kalau ketaatan itu datangnya dari Allah, ku Allah, maka Abah sering mengatakan ibadah kita mah ku Allah, bukan ku syia atau ku aing kan gitu bahasa kasarnya. Tapi bagaimana ibadah itu ku Allah, digerakkan oleh Allah. Kalau kita ibadah kita kemana? Digerakkan oleh guru kita dengan namanya Rahman Rahim Allah. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Bila manusia diberi taufik untuk melakukan suatu ketaatan seperti bangun malam, zikir atau lainnya, ia merasa gembira dengan ketaatan itu. Dan setiap pelaku ketaatan kepada Allah memang pantas bergembira. Karena ketaatan mendekatkan hamba kepada Khaliknya, mendekatkan manusia kepada Tuhannya. Dan kedekatan dengan Allah adalah kegembiraan yang sepenuhnya, kegembiraan yang sejati. Tetapi seorang pelaku salik dan mereka adalah para dokter kolbu, syekh kita yaitu syekh mursyid yang menjadi salik, menjadi murid, menjadi murad dan menjadi mursyid. Mereka adalah dokter kolbu kita.
dapat menjulurkan tangan mereka seperti pisau bedah untuk memisahkan di dalam kolbu antara apa yang murni untuk Allah dan apa yang untuk hawa nafsu. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berpetua, jadikanlah kegembiraanmu dengan ketaatan terjadi karena Allah yang telah memberikan taufik untuk ketaatan. Andai bukan karena taufiknya, tentulah engkau tidak berbuat sesuatu apapun. Janganlah gembira dengan ketaatan karena ketaatan muncul dari dirimu. Karena engkau pada hakikatnya tidak memiliki daya dan tidak pula mempunyai kekuatan. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Apapun yang kita lakukan bukan karena kita yang mampu. Bukan karena kita yang bisa. Semua dikerjakan oleh Allah. Allah memberikan syariatnya dengan badan ini. Yang Allah titipkan ruhnya ke dalam badan ini. Agar melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq menceritakan sebuah hikayat indah yang menjelaskan perbedaan di antara kedua hal yang tadi disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Seorang abid beribadah kepada Allah Ta'ala dengan maksud mendapatkan manfaat untuk dirinya dan agar Allah memberinya apa yang ia sukai. Teruslah ia begitu selama 20 tahun dan ia selalu memelas dalam meminta. Tetapi tidak sesuatu apapun dari apa yang dimintanya menjadi nyata. Maka ia pun bertanya-tanya, mengapa ini terjadi? Aku meminta kepada Allah suatu hal selama 20 tahun, tetapi dia tidak memberiku sesuatu pun dan tidak merahmatiku pada hal yang kuminta. Maka Allah yang maha agung, Allah yang maha gagah menurunkan rahmatnya, menurunkan waridatnya kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq. Dan Allah berfirman kepadanya serta memberinya rezeki pada saat itu berupa makrifat tentang dirinya dan perbuatan-perbuatannya. Ini suatu anugerah yang luar biasa. Allah memberikan rezeki kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq dengan ketaatannya selama 20 tahun berupa rezeki dan ma'rifat. Kita selaku ikhwan wal akhwat, teruslah kita bekerja, teruslah kita berzikir, teruslah kita melaksanakan amalia-amalia yang diberikan oleh guru kita. Kita jangan tanya endingnya bagaimana, tapi kita lakukan dengan ketaatan kita. Kita lakukan dengan keikhlasan yang Allah berikan ke dalam diri kita. Agar kita menjadi cahaya-cahaya yang nantinya menerangi daripada kalbu kita, menerangi daripada keluarga kita dan seluruh kaum muslimin mukminin yang senantiasa bisa memberikan kebahagiaan kita secara hablum minannas. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan zat serta menciptakan perbuatan-perbuatan zat, menciptakan kesehatan pada diriku dan menciptakan tempat aku beribadah kepadanya, maka apakah yang telah kulakukan sehingga aku pantas meminta ganjaran kepada Allah? Sedangkan aku dapat berzikir pun dengan sebab dia. Kadang-kadang kita semua, aku sudah melakukan ini. Kok Allah tidak memberikan sesuatu apapun yang aku telah lakukan? Sesungguhnya Allah menciptakan kesehatan untuk kita. Allah menciptakan perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan. Menciptakan tempat beribadah untuk kita semua. Apakah kita pantas sebagai hamba kepada Sang Khalik meminta seperti itu? Apakah kita tidak tahu sesungguhnya Allah telah menyediakan apapun yang telah kita kerjakan. Allah telah menyediakannya. Kita kadang-kadang lalai untuk menyatakannya. Maka sekali-kali tidak. Demi Allah, aku tidaklah melakukan sesuatu pun, tetapi sesungguhnya aku hanyalah bersandar pada perbuatan-perbuatan Allah pada diriku. Perbuatan-perbuatan guruku yang Allah tancarkan ke dalam diriku.
Namun aku malah memutus perbuatan-perbuatan itu hanya karena nafsuku, dan kunisbatkan perbuatan-perbuatan itu kepadaku. Dan mulailah aku meminta dengan perbuatan-perbuatan itu di sisinya, serta mengharap kepadanya dengan perbuatan-perbuatan itu, sampai aku berkata, aku telah berdiri di pintunya selama 20 tahun, tetapi dia tidak memberiku sesuatu apapun. Ini Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu menyatakan bahwa semua yang ia lakukan ada perbuatan dirinya. Tapi dia tidak berpikir setelah dimakrifatkan oleh Allah. Dia tidak merasa bahwasannya apapun yang dilakukan karena Allah yang menggerakkannya. Begitupun kita harus namanya melihat seperti itu. Makanya Abah mah cuma namanya taunya hanya Abah Anom. Bunda Haya saya tanya, Bun, tahu gak namanya wali? Cuman Bunda Haya mengatakan, saya mah taunya walinya Abah Awas aja, yang lain nggak tahu. Sampai seperti itu saklek. Tapi itulah suatu tanda bahwasan fana usyekh, bagaimana semua perbuatannya itu dinisbatkan kepada gurunya. Tidak mengatakan perbuatanku, tapi ini perbuatan daripada guruku, perbuatan Allah. Maka di situ Abdul Aziz Ad-Dabbagh bertaubat kepada Allah. Wahai Tuhanku, aku bertaubat kepadamu. Wahai Tuhanmu, Tuhanku, aku bertaubat kepadamu. Sampai 3 kali menyatakan seperti itu. Maka tak kala pertobatan kepada Allah dan telah mengetahui dari Allah Ta'ala yang tobat, yang benar, Allah pun merahmatinya dengan memberi segala hal yang ia harapkan. Maka untuk kita semua, janganlah berputus asa. Janganlah kita memutus harapan kepada Allah. Kita telah melakukan apapun yang kita lakukan. Jangan berpikir endingnya bagaimana. Tapi kita lakukan ketaatan itu. Kita lakukan amalia kita dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebenar-benarnya. Jangan berpikir macam-macam. Kemarin Profesor Subadi mengatakan virus yang sangat bahaya adalah virus COVID RNDU. Apa? Virus rindu, yang membuat itu kita akan lengah dan akan menjadi penyakit kronis bila tidak bertemu dengan yang dirinduinya. Begitu pula kita semua. Kita akan kena virus RNDU bila kita tidak melakukan sesuatu, bila kita terkena virus tersebut. Kuncinya kita sering bertemu, sering bermusafahah, sering bersuhbah kepada guru agung kita agar rindu itu terobati. Dan seringlah kita berkumpul sesama ikhwan dengan bermanakib, dengan apapun yang kita lakukan. Semata-mata kita lakukan dengan ketaatan, semata-mata kita ikuti apapun yang diperintahkan oleh guru kita. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.